Halo para jiwa assassin anime dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan Reanime. Pada part kemarin Luffy dan yang lain berhasil kabur dari kejaran penduduk yang sebelumnya ia juga berhasil menyelamatkan Shirahoshi dari serangan Dekken. Sementara Zoro yang masih tegang dengan bawahan dari Hody, sedangkan Hody sendiri masih pingsan karena tebasan dari Zoro sebelumnya. Seperti biasa, sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe juga tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Ikut alur cerita One Piece Arc When Island Part 3. Cerita diawali dari Luffy yang tiba di hutan laut. Sesampainya Luffy di sana, dia bertemu dengan Franky dan Sanego. Di sana Franky bertemu dengan kawan lamanya, yaitu saudara dari Tom, dan juga si Jinbei juga ada di sana. Pastinya ia menunggu kehadiran Luffy dan teman-temannya. Tak berapa lama berselang, kemudian Nami juga datang. Di waktu yang tepat juga Jinbei baru sadar kalau Shirahoshi juga berada di tempat ini. Luffy menjelaskan ia berada di tempat ini karena ia ingin mengantar dari Shirahoshi ke makam ibunya. Namun Nami memperjelas keadaan sekarang, di mana sekarang kerajaan telah diserang oleh kelompok dari Hody. Bahkan Zoro, Usopp dan Brook masih terjebak di istana bersama dengan Neptune. Hal itu membuat Jinbei terkejut karena dugaannya benar bahwa Hody mau membalaskan dendam. Atas hal tersebut Jinbei meminta maaf karena telah membawa mereka ke masalahnya. Di belahan pulau lain terlihat kalau aliansi Hody juga mulai bergerak, dimulai dari menghancurkan kota-kota dan menyerang penduduk yang menantang pahamnya. Bahkan aliansi tersebut meminta para penduduk untuk menginjak foto seorang yang diduga dari ratu di pulau ini yang bernama Otohime. Dengan keadaan yang seperti itu, penduduk kota telah bimbang. Parahnya lagi, aliansi akan membunuh seseorang yang tidak mau menginjak foto itu. Dimulai dari sini kekacauan di pulau manusia ikan terjadi menjadi memuncak. Berpindah ke istana kerajaan yang saat itu Zoro sudah kehabisan energi untuk melawan Hody. Jadi saat ini ia hanya bergantung kepada Neptune yang masih memiliki kekuatan. Tak disangka saat memanfaatkan kesempatan untuk kabur, tiba-tiba Hody bangkit kembali. Sekarang terlihat kalau Hody memakan pil steroid yang cukup banyak. Atas hal itu kemampuan fisiknya berkali-kali lipat lebih kuat daripada sebelumnya. Neptune yang mengetahui hal itu tidak diam saja. Lalu ia mencoba menggunakan kemampuan terkuatnya juga. Namun ia tidak menyerang Hody, melainkan membuat celah agar pasukannya bisa keluar. Sementara Neptune akan mengorbankan dirinya lantaran saat ini hanya itulah yang bisa dia lakukan. Namun tak terduganya lagi Hody menghampirinya. Namun tetap saja Hody tidak membiarkannya. Alhasil Neptune bersama dengan Zoro dan yang lain tertangkap. Lalu setelah itu Hody berniat membawa Neptune ke tengah kota. Nantinya ia akan mengeksekusi Neptune di sana. Bodohnya lagi, Hody meminta semua pasukannya untuk pergi dari istana, lantaran ia percaya bahwa Zoro dan kelompoknya tidak bisa kabur dari penjara yang ia buat. Berpindah lagi ke arah Luffy. Saat itu mereka beristirahat sambil menyembuhkan Hachi di sana. Nah, di tempat itu mereka membahas tentang alasan dari Hody dan kenapa ia melakukan hal tersebut. Namun sebelum itu timbul masalah antara Nami dan Jinbei, yang mana Nami merasa marah kepada Jinbei karena rumornya mengatakan kalau perbuatan Arlong di East Blue adalah tanggung jawab dari Jinbei. Di saat itu Jinbei pun terkejut karena berita desa yang dihancurkan oleh Arlong adalah salah satu dari desanya kru Luffy. Untuk membenarkan masalah tersebut, Nami meminta Jinbei untuk menjelaskan dan apakah benar itu adalah tanggung jawabnya. Jinbei menjawab kalau itu memang adalah tanggung jawabnya. Namun sebelum itu Jinbei meminta Nami untuk mendengarkan cerita asal muasal dari kebencian manusia ikan dan kemudian bagaimana Arlong melakukan hal itu.
Dulu kala ada seorang pahlawan lahir di distrik manusia ikan. Pemuda itu adalah Fish Tiger. Di pulau ini Fish Tiger dikenal sebagai orang baik dan bijaksana. Bahkan bukan tempat kelahirannya saja yang menghormatinya, melainkan seluruh penduduk termasuk Raja Neptune juga menghormatinya. Selain itu, Tiger juga adalah pemimpin dari distrik manusia ikan lantaran biasanya ia adalah orang terkuat di sana. Bahkan Jinbei dan Arlong juga menghormatinya sebagai pemimpin. Namun suatu hari Tiger pergi untuk berpetualang, tujuannya sangat mulia, yaitu ingin mencari sebuah kedamaian untuk hidup bersama dengan manusia. Setelah kepergian dari Tiger, Arlong dan Jinbei hidup dengan apa yang mereka suka, di mana Jinbei menjadi komandan kerajaan untuk menghidupinya, sementara Arlong berniat untuk membuat bajak laut agar ia bisa seperti Fish Tiger. Tetapi sifat dari Arlong dan Jinbei cukup berbeda, di mana Arlong selalu berusaha keras untuk membunuh manusia, sementara Jinbei masih sama seperti Tiger, yaitu ia ingin mencari kedamaian. Di saat menjadi komandan kerajaan, Jinbei belajar banyak tentang kedamaian menurut ratu, karena di saat menjaganya ia pun terkejut saat ratu bersusah payah untuk memberdayakan kedamaian terhadap para pendukungnya. Kadang juga Arlong yang memiliki visi yang berbeda pun sering menentang ratu, jadi terlihat kalau kedamaian menurut Arlong adalah tidak ada manusia. Selang 2 tahun kemudian Tiger akhirnya pulang dari berpetualang, dan seperti yang terlihat Jinbei dan Arlong juga senang akan kehadirannya kembali. Lalu setelah pulang, Tiger langsung ke kerajaan untuk menceritakan petualangannya selama 2 tahun ini. Yang mana ternyata dalam 1 tahun lalu ia menghadapi sebuah masalah yang cukup besar, di mana ia menjadi budak dari para Tenryubito. Namun kenangan buruk di sana tidak bisa dilupakan karena semasa di sana dirinya diperlakukan seperti di neraka. Neptune dan Otohime yang mendengar hal tersebut terkejut karena sebelumnya ia berharap bahwa dengan Tiger berpetualang, manusia ikan tidak dibenci lagi oleh manusia. Kabar buruknya lagi, Tiger meminta satu permintaan, yang mana ia akan menghancurkan pelelangan agar para budak manusia ikan di sana bebas. Alasannya ia paham jelas kekejaman dari Tenryubito. Oleh sebab itu ia akan membebaskannya. Neptune dan Ratu yang saat itu tidak bisa menghentikan amarahnya pun mengizinkannya. Cerita bersingkat lagi, saat Tiger telah membebaskan para budak tersebut, bahkan buah bersaudara dulu juga bisa terlepas juga karena Tiger. Nah, setelah terlepas, Tiger membentuk suatu bajak laut yang bernama Matahari, di mana ia membentuk bajak laut itu dengan tujuan agar para budak tidak mengingat masa-masa menjadi budak. Bahkan Tiger juga menindas tato budak menjadi simbol matahari. Setelah kekacauan yang dibuat oleh Tiger, ia menjadi ancaman besar bagi para angkatan laut. Kabar tersebut juga sampai ke manusia ikan. Meskipun hal tersebut adalah kabar buruk, tetapi para penduduk tetap mendukung Tiger. Karena apa yang dilakukan Tiger adalah keadilan, Otohime yang mendengar hal itu juga turut senang. Bahkan tekadnya sekarang untuk mencari kedamaian juga bertambah. Suatu hari Jinbei dan Arlong gabung ke bajak laut Matahari. Alasan mereka adalah ingin mendukung apa yang dilakukan oleh Tiger. Namun Arlong ia hanya mengikuti Tiger agar bisa membalaskan dendamnya. Nah, cerita akan menjadi semakin menegangkan mulai dari sini, di mana bajak laut Matahari sudah menjadi incaran utama dari pemerintahan. Seiring berpetualang menjadi bajak laut, Tiger selalu mengatakan kepada krunya untuk tidak membunuh manusia, karena jika itu terjadi, maka kita juga sama seperti manusia. Di awal perkataan dari Tiger selalu dijaga dengan baik, namun suatu hari kemarahan Arlong yang meluap membuatnya buta. Alhasil ia melanggar dan membunuh manusia. Tetapi anehnya, Tiger tidak memarahi Arlong, lantaran ia juga tidak tahu apakah dengan cara yang ia lakukan saat ini adalah sebuah hal baik. Bahkan ia berkata kepada Jinbei kalau ia takut dengan dirinya sendiri, alasannya ia sama seperti Arlong. Yang mana ia juga sudah tidak bisa menahan amarahnya, tetapi kemarahannya terhenti setelah mendengar perkataan dari Otohime, bahwa suatu saat akan ada yang bisa menyatukan kedamaian antara manusia ikan dengan manusia.
Jinbei yang tahu hal itu sangat terkejut dan baru kali ini ia menyadari apa perkataan dari Otohime dahulu. Di kerajaan, Otohime masih membudayakan untuk mendukung rencananya untuk berdamai dengan manusia, yaitu dengan cara meminta semua tanda tangan dari semua penduduknya. Dan nanti jika suatu saat sudah terkumpul, ia akan pergi ke dunia atas untuk berdiskusi dengan para atasan dunia. Namun ternyata hal itu sulit untuk meyakinkan para penduduk. Dikarenakan para penduduk masih membenci manusia, namun di sini Otohime tidak menyerah, bahkan ia juga mengajari anak-anak dengan apa yang terjadi di dunia atas. Jadi terlihat kalau tekad dari Otohime sangatlah besar dan akhirnya usahanya membuahkan hasil. Namun itu masih jauh dari harapan karena ia harus mengumpulkan 70% suara dari penduduk manusia ikan. Sekarang ia hanya mendapatkan 1% saja. Bahkan saat yang digunakan adalah 5 tahun lamanya. Meski begitu, ia tidak menyerah. Luar biasa. Berpindah lagi ke arah dari bajak laut matahari. Di tengah perjalanannya, sahabat Tiger meminta bantuan untuk mengantar seorang anak perempuan. Diduga anak tersebut juga adalah anak seorang budak. Pada awalnya terjadi pertentangannya antara krunya tentang anak perempuan tersebut lantaran anak itu adalah anak manusia, tetapi akhirnya Tiger membawa anak itu ke kapalnya. Lalu setelahnya diperlihatkan hal yang sangat canggung di mana anak tersebut berperilaku aneh, yang mana ia tiba-tiba bersih-bersih dan mengatakan, "Jangan bunuh aku." Di saat itu ada salah satu orang yang bernama Aladin memahami situasinya. Bahkan anak itu berperilaku seperti itu karena ia tidak mempercayai siapapun. Dan trauma itu bisa terjadi saat ia menjadi budak dahulu. Bahkan Aladin berprasangka kalau anak itu telah mengalami masa sulit. Benar saja sesaat Tiger membuang senjatanya ke laut. Lalu dengan penjelasan dari Aladin mereka mulai iba kepadanya. Beruntungnya Hachi bisa menenangkan kondisi saat itu. Namun di sela-sela kesenangan itu, Arlong masih tidak terima dengan manusia itu karena menurutnya kedamaian adalah tidak ada manusia. Setelah semuanya terlihat akrab dengan anak perempuan tersebut, Tiger memberi nama anak itu dengan nama Koala. Ia juga meminta semuanya untuk mengajarkan cara membaca dan bersenang-senang agar Koala tidak mengingat masa lalu yang kelam tersebut. Dan mulai dari situ, kru memiliki sebuah harapan bahwa dengan adanya Koala, maka kebencian anggotanya terhadap manusia bisa berkurang. Tetapi masih timbul masalah di mana sesaat mereka berlabuh mencari makan, mereka selalu dianggap menakutkan bagi para manusia. Lalu Tiger yang memiliki sebuah ide untuk memberitahu ke semua krunya, yaitu dengan akrab terhadap manusia yang di sekitar koala, yaitu dengan cara mengenalkan mereka dan mereka juga mengenal kita. Dan jika mereka memahami, maka apa yang akan kita takutkan lagi? Dan jika mereka takut, apa yang mereka takutkan? Jadi pepatah benar adanya bahwa tak kenal maka tak sayang. Di pulau demi pulau mereka melewati sambil bergembira karena saat ini mereka sudah terbiasa dengan para manusia. Sampai suatu ketika akhirnya mereka sampai di desa dari koala. Waktu itu Tiger yang akan mengantarkannya sendirian karena ia tidak mau para manusia takut jika beramai-ramai. Apalagi sekarang bajak lautnya sudah terkenal. Sebelum perpisahan dengan Tiger, Koala mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Bahkan nanti ia akan menceritakan pada manusia ikan kalau masih ada orang yang baik. Hal itu membuat Tiger terkejut karena mimpinya sebentar lagi akan terwujud. Tetapi ternyata kebahagiaan itu berlangsung singkat. Karena tiba-tiba para penduduk memanggil angkatan laut, Tiger yang sendirian pun tidak bisa apa-apa. Alhasil ia pun dipojokkan, namun beruntungnya Jinbei datang dan membantunya sementara Arlong dan sisanya mengatasi kepungan dari angkatan laut. Nahasnya setelah pertempuran itu berakhir, Tiger kehilangan banyak darah. Kabar buruknya lagi ia tidak menerima darah dari para manusia. Meski begitu saat ia masih memegang teguh mimpinya dan untuk tidak membuat kebencian terulang, Tiger meminta semua krunya untuk tidak memberitahukan kejadian ini di pulau manusia ikan. Alhasil akhirnya Tiger mati dengan tragis. Jinbei yang melihat hal itu pun tidak bisa apa-apa. Namun dimulai dari sini Jinbei akan meneruskan tekad dari Tiger.
Sementara dalam sisi Arlong yang tidak bisa menahan amarah langsung pergi sendirian untuk menghabisi semua angkatan laut, tak terduganya di sana ada Kizaru. Alhasil ia pun malah ditangkap. Jinbei yang mengetahuinya pun tidak bisa melakukan apa-apa. Tak terduganya lagi, Arlong juga memberitahukan semua kejadian dari kematian Tiger. Parahnya, Arlong membuat kebohongan bahwa manusia tidak mau memberikan darahnya kepada manusia ikan. Alasan dari Arlong yaitu ia ingin manusia ikan tetap membenci para manusia. Apapun yang terjadi, Jinbei yang tahu hal tersebut tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan sekarang ia akan menggantikan kepemimpinan dari Tiger untuk melanjutkan perjalanannya. Sampai suatu ketika ia ditawari oleh pemerintah untuk menjadi Shichibukai. Awalnya ia menolaknya, namun ia akan menempatkan jabatan tersebut dan menerimanya agar manusia ikan tidak diburu lagi oleh pemerintah. Ia juga membebaskan Arlong dengan menjadi Shichibukai, dan yang paling penting adalah ia bisa menjadi penghubung antara manusia ikan dan manusia. Jadi dengan adanya hal tersebut ia akan menerima keuntungan yang besar, meskipun ia tahu ia akan mengorbankan harga dirinya dengan bekerja sama dengan orang yang membunuh Tiger. Tak terduganya lagi, meski Arlong telah dibebaskan, ia masih tidak terima dengan Jinbei yang menjadi Shichibukai. Bahkan kebencian dari Arlong semakin menjadi-jadi. Alhasil, ia membuat bajak lautnya sendiri. Dan saat itu bajak laut matahari telah pecah menjadi beberapa bagian. Sementara Jinbei akan tinggal sementara waktu di pulau manusia ikan sambil menjaga peninggalan dari Tiger. Dimulai dari situ juga ia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Arlong di luar sana, karena bisa jadi orang telah menipunya. Nah, itu adalah sepenggal kisah dari terbentuknya dan terpisahnya bajak laut matahari. Berlanjut ke cerita dari Arlong yang mana saat kabar dari Tiger telah mati dibunuh oleh manusia, para penduduk mengambil kembali suaranya. Alasannya manusia tidak bisa dipercaya. Hal itu membuat Otohime hancur dalam keputusasaan karena apa yang ia lakukan saat ini telah sia-sia. Nah, di kondisi yang seperti ini ia juga sengaja mabuk. Tak terduganya lagi, ia mengeluarkan semua unek-uneknya kepada para penduduk. Bahkan ia ingin kedamaian itu terjadi. Semua orang yang mendengar hal tersebut dari curhatan hatinya dari Otohime tergugah, tetapi itu hanya sebagian saja. Lalu cerita berlanjut saat tiba-tiba ada kapal dari Tenryubito ke pulau ini. Namun tampaknya kapal itu mendarat dengan kondisi yang rusak. Benar saja, yang masih hidup hanyalah satu orang. Tepatnya ia adalah Tenryubito yang bernama Sen. Melihat hal itu semua kebingungan, apalagi di sini ia juga bertindak bodoh, yang mana ia mengancam membunuh jika tidak ditolong. Hal itu membuat reputasi manusia terhadap manusia ikan menjadi memburuk. Sampai suatu ketika ada beberapa orang yang mendekati Sen. Ternyata orang itu adalah budaknya dahulu. Benar saja saat itu mereka ingin membalaskan dendamnya atas perbuatan dahulu. Namun naasnya saat ingin membunuhnya tiba-tiba Otohime menyelamatkannya. Beruntungnya Otohime hanya tergores saja, mengingat ia memiliki kemampuan Kenbunsoku Haki. Seperti yang terlihat, hal itu malah dimanfaatkan oleh Sen untuk menyandera Otohime. Hal itu membuat semua terkejut karena Sen tidak tahu terima kasih. Terlihat kalau memang seperti itulah sifat asli dari kebanyakan manusia. Di kondisi yang menekankan seperti itu, tiba-tiba muncul si King di pulau ini, dan ternyata hal itu adalah pemicu dari Shirahoshi yang sedang bersedih. Atas hal tersebut juga membuat kekacauan itu berhenti, sementara Sen akan menuruti Otohime untuk disembuhkan. Itulah akhir dari part 3 kali ini. Dari part 3 ini kita bisa menyimpulkan sesuatu yang berharga, bahwa kebencian itu tidak bisa diobati dengan kata maaf saja, melainkan kebencian itu bisa hilang ketika mereka mengenal satu sama lain. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Reanime.